Selamat siang, Ibu Lasyuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Hap, kabar baik dan sehat juga semangat. Ya. Kemarin Ibu kan ada menghubungi saya, ya. Katanya Ibu nanti mau mengadakan proses coaching ya dengan Bu Cut, ya. Ya, Nah, kira-kira nantinya apa yang bisa saya bantu nih untuk membantu Ibu untuk proses coaching nanti? ya, saya kan ingin Bapak mengamati nih proses jalannya percakapan coaching yang akan saya lakukan dengan coachingnya saya, yaitu Ibu Cut ya Pak. Iya, iya. Jadi saya ingin mengamati saya ingin Bapak mengamati saya nih dalam saya melakukan proses coaching nanti Pak. Berarti nanti Ibu harapkan saya membantu Ibu mengamati proses coaching Ibu lakukan ya Bu ya? Betul. Kira-kira Bu, di bagian mananya nanti yang Ibu menginginkan saya untuk mengamatinya Bu? Iya, saya ingin memang Bapak mengamati saya di bagian bagaimana saya bisa melakukan proses kemitraan nih Pak kepada coachi saya. Kan begini nih Pak, saya termasuk orang yang kurang sabar ya Pak mendengar. Jadi saya ingin Bapak mengamati nanti apakah dalam proses coaching nanti saya bisa menjaga kemitraan antara saya dengan coachnya saya, tidak ada asumsi, tidak ada judgement ya Pak menghakimi, lalu bisa mendengar gitu ya Pak, mendengar dengan aktif tanpa memotong percakapan nanti, begitu kira-kira paham. Oh ya, berarti itu salah satu rubrik penilaian Ya, percakapan coaching itu Bu ya? iya betul Pak, betul. Ya, iya, 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 iya. Oh, kira-kira kalau rubrik penilaian percakapan coaching itu ada yang ingin kita diskusikan Ibu penilaiannya? Tidak ada Pak, saya cukup mengerti itu sebabnya saya ingin sekali Bapak melihat di apakah proses kemitraan itu ya terjadi nanti dalam percakapan saya. Jangan sampai saya memberikan saran, masukan kepada coachingnya saya nih Pak. Dalam hal ini saya memang betul-betul harus melatih kesabaran ini Pak untuk bisa mendengar coaching saya dengan baik dan aktif. Ya, berarti proses kemitraan, kemudian proses mendengar ya Bu ya, yang ingin Ya, Ibu saya lebih fokus amati ya Bu ya. ya. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu terhadap proses mengamati Ibu hari ini, proses mendengar Ibu gitu? Ya, karena memang kompetensi coaching ini memang harus perlu latihan terus ya Pak. Saya merasa masih di level 7 nih Pak. 6 ke 7 begitulah kira-kira nih Pak dalam hal mendengar dengan aktif ini Pak. Menjaga bagaimana proses kemitraan itu terjadi dalam proses percakapan kompetensi dan percakapan coaching Pak. Berarti Bu menilai kemampuan masih dinilai 7 Bu ya. Ya. Jadi harapan Ibu nantinya ketika melakukan proses coaching nanti dengan Ibu Cut, harapannya kemampuan tersebut meningkat menjadi berapa Ibu? Bisa di 8 saja Pak untuk percakapan kali ini sudah cukup baik Pak. Iya, 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 iya. Berarti harapan Ibu di 8 sudah cukup lumayan ya Bu ya. Betul Pak. Ya, ya. Kemudian apa harapan Ibu selain itu Bu? Ada nggak harapan Ibu yang lain melalui proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan? Ya, seperti biasa Pak, harapan saya dengan percakapan coaching nanti, coach saya bisa mendapatkan solusi ya Pak. Bisa kalau nanti ada masalah yang dihadapi oleh coach saya, jadi coach saya itu bisa mendapatkan solusi ya dengan mengembangkan nih potensi yang ada pada diri coach saya gitu Pak. Itu yang paling terpenting Pak. Berarti itu yang barusan Ibu sebutkan tadi itu salah satu indikator capaian ya dari tujuan proses coaching nanti yang Ibu lakukan ya Bu ya. Betul Pak, betul. Baik Ibu, saya kira demikian saja dulu ya perbincangan kita. Ibu nanti bisa memulai langsung proses coaching Ibu dengan Ibu Cut ya. Saya izin nanti hanya mengambil bagian peran sebagai observer. Setelah nanti proses coaching berlangsung, kita nanti bisa mengobrol kembali Ibu ya. Baik Pak. Selamat siang Ibu Cut. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Ibu, alhamdulillah. Ya, akhirnya kita bertemu setelah beberapa kali kita menjadwalkannya ya Ibu ya. Iya benar Ibu. Iya, senang sekali bertemu dengan Ibu.
Kemudian Ibu, apa sih yang akan menjadi tujuan percakapan kita hari ini, Bu? Atau kenapa Ibu mengajak saya bertemu nih, Bu, hari ini? Iya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Ini saya ada sedikit beban Ibu, sedikit masalah gitu ya. Saya kan sekarang itu baru saja menjadi wali kelas untuk kelas 6 gitu Bu. Di mana biasanya yang menjadi tradisi atau kebiasaan di sekolah itu, kalau anak-anak sudah mau menyelesaikan tingkatan kelas tinggi itu ada edisi perpisahannya nih, edisi jalan-jalannya gitu kan. Nah, kemudian untuk biaya perjalanannya karena permintaan anak-anak nih, jadi tujuannya itu agak sedikit lebih jauh dari biasanya. Nah, sehingga biayanya itu juga lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, Ibu. Nah, jadi sudah sepakat ini, kita sudah sosialisasi ke orang tua, sebagian besar orang tua tuh sepakat gitu kan, setuju gitu untuk mengumpulkan uang begitu. Nah, cuman ada satu murid saya Ibu, ini memang dia terkendala dengan masalah ekonomi. Nah, jadi memang ini kegiatannya tidak dipaksakan, boleh siapa yang mau. Nah, tapi semuanya mau dari 30 anak itu cuma satu orang yang nggak bisa ikut Bu, bukan dia nggak mau tapi karena memang terkendala dengan masalah keuangan. Itu yang buat saya itu bingung Ibu ya, bagaimana saya mencari solusi untuk murid saya ini gitu. Baik Ibu Cut, Ibu adalah wali kelas 6, kemudian sedang merencanakan perpisahan, jalan-jalan perpisahan dengan murid-muridnya Ibu. Kemudian setelah dilakukan musyawarah dari 30 29 setuju tadi Ibu ya. Iya benar. Dan juga masalah biaya akomodasinya juga yang ke-29 ini sudah setuju. Iya, Yang satu tadi Ibu katakan bukan tidak setuju tapi karena terkendala biaya gitu ya Ibu ya. Iya, benar sekali. Baik, jadi ini yang membuat Ibu bingung ya Bu ya, dan ini masalah menurut Ibu ini ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, baik saya sudah tangkap apa yang menjadi permasalahan Ibu. Nah baik Ibu Cut, kalau begitu saya mau bertanya nih, kira-kira apakah Ibu sudah melakukan beberapa tindakan gitu ya, sudah melakukan iyalah tindakan Ibu terhadap ini, terhadap seorang anak tadi ini yang tidak bisa ikut karena kendala biaya nih. Jadi kira-kira apakah Ibu sudah lakukan tindakan-tindakan ini untuk kendala Ibu ini tentang anak ini, Bu? Iya, kalau tindakan yang sudah saya lakukan, Ibu, saya coba menceritakan hal ini kepada teman-temannya dengan persetujuan si murid tadi. Jadi supaya dia juga jangan merasa malu atau dikucilkan. Dan si murid saya ini setuju, boleh Ibu, kata gitu. Karena ini memang anak yang secara akademik ataupun secara etika ini adalah anak yang baik gitu ya. Jadi ketika saya cerita sama teman-temannya, nih satu orang nih teman kalian nggak bisa berangkat karena terkendala masalah keuangan gitu ya, mungkin keluarganya juga banyak tanggungan gitu. Nah setelah saya mencoba memberikan pemahaman ke anak-anak, anak-anak sih semuanya itu pada inisiatif gitu Bu. Mereka tuh inisiatif, Bu kalau enggak kita patungan aja gitu, patungan untuk nambahin kekurangan biayanya. Mungkin kan orang tua si anak saya ini ada gitu ya, mungkin nggak banyak, sedikit gitu. Mungkin untuk menutupi kekurangannya itu anak-anak ini rela nih patungan gitu Bu. Nah, itu sih yang sudah saya lakukan sejauh ini gitu. Iya, baik Ibu Cut, tindakan yang Ibu lakukan sejauh ini sudah men-sharingkan ini ya, menceritakan ini kepada ke-29 anak yang lain bahwa temannya yang satu ini pengen ikut tapi biayanya tidak cukup gitu ya Bu ya. Lalu teman-temannya sudah setuju untuk urunan ini Bu ya, untuk membantu gitulah kira-kira ya Bu ya. Membantu kekurangan karena bukan semua biaya yang tidak ada, jadi hanya membantu sebagian saja. Lalu Bu Cut, apalagi yang menjadi kendala Bu? Bukankah ini sudah menjadi solusi Ibu? Iya Ibu, ini cuma kan ini anak-anak kan, ini kan keinginannya anak-anak. Nah kita kan anak-anak juga kan kita tahu mereka itu belum punya penghasilan sendiri, mereka juga duitnya juga masih minta sama orang tua gitu kan. Nah saya masih bingung nih apakah
inisiatifnya anak-anak ini perlu saya sampaikan kepada manajemen sekolah ataupun kepada orang tua anak yang bersangkutan langsung ini ke 29 anak ini gitu. Kan saya harus menanyakan karena kan orang tuanya ini yang akan ngeluarin uangnya nantinya gitu Ibu. Itu yang belum saya lakukan gitu. Oh, baik Ibu. Berarti masih disosialisasikan kepada anak-anaknya saja Iya, ya? benar. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira ini kok Ibu sudah dapat nih bahwa anak-anak setuju nih, 29 ini setuju akan membantu temannya yang satu ini. Selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terkait bahwa anak-anak ini sudah setuju nih Bu ke 29 ini. Kira-kira selanjutnya tindakan apa yang akan Ibu lakukan ya Ibu Cut? Mungkin hal yang paling memungkinkan nih untuk bisa saya lakukan, sepertinya saya harus komunikasi dulu nih dengan manajemen sekolah, terutama Ibu, terutama apakah bidang kesiswaan, apakah kepala sekolah gitu. Saya harus sharing dulu nih ke mereka tindakan apa yang bisa saya lakukan selanjutnya. Apakah tindakan mengumpulkan orang tua, mensosialisasikan untuk permasalahan ini adalah tindakan yang tepat begitu. Kalau itu adalah tindakan yang tepat, kemudian manajemen setuju, berarti saya harus mengambil langkah selanjutnya, Ibu. Baik Ibu Cut, berarti langkah selanjutnya adalah menyampaikannya kepada manajemen sekolah ya Bu ya. Dalam hal ini kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu Iya, ya. benar. Apakah tindakan selanjutnya sesudah ini apa gitu ya kira-kira Ibu Iya. bahwa kondisinya seperti itu, lalu Ibu sharingkan dulu kepada kepala sekolah dan kesiswaan ini, wakil kesiswaan dalam hal ini untuk mengambil tindakan selanjutnya apakah boleh atau apakah wajar atau apakah memungkinkan untuk disampaikan kepada orang tua gitu ya Ibu Cut ya? Iya, benar Ibu. Oh, benar. baik. Baik. Iya. Ini saya rasa ini Ibu sudah menemukan solusinya nih. Berarti Ibu sampaikan dulu ke manajemen sekolah. Selanjutnya kalau memang disetujui ini ya Bu ya, disetujui oleh manajemen sekolah, kemudian Ibu akan menghubungi para orang tua karena Ibu ya Ibu ya. Iya. Kemudian ada lagi nih Bu, ini tiba-tiba terlintas juga nih dalam pikiran saya ketika kita ngobrol ini Bu. Jadi saya juga kalau misalnya anak-anak bisa tergugah hatinya untuk rela urunan gitu ya untuk teman-temannya, kemungkinan besar guru-guru juga mau gitu. Jadi saya bisa sharing juga nih ke guru-guru. Nah mungkin guru-guru juga akan ikut gitu, ikut urunan gitu ya atau patungan untuk membantu biaya si anak ini. Baik, baik Ibu. Jadi mau disosialisasikan juga kepada rekan guru ya Ibu ya? Iya, Nah, saya mau bertanya juga kepada Ibu, kenapa menurut Ibu nih, Ibu akan sosialisasikan nih kepada guru-guru nih, kepada rekan sejawat di sekolah, dan Ibu yakin tadi Ibu katakan kalau anak-anak saja mau, bisa jadi guru-guru juga mau. Atas dasar apa Ibu mengatakan itu, Bu Cut? Ya, atas dasar yang seperti saya sampaikan kepada Ibu di awal tadi, kalau anak yang terkendala ini adalah anak yang baik gitu, anak yang secara akademik baik gitu, kemudian secara etika juga baik. Jadi sangat besar kemungkinan nih menurut saya guru-guru juga mau membantu, karena kan sayang juga kalau misalnya cuma dia sendiri yang nggak ikut gitu dalam momen-momen sekali-sekali gitu ya. Ya. Baik Ibu Cut, berarti dasarnya ini saya bisa ini Ibu dari data yang Ibu ceritakan, informasi yang Ibu sampaikan, karena anak ini adalah anak yang manis karakternya, akademisnya bagus, jadi Ibu yakin ya teman-temannya sayang, pasti guru-guru juga rekan-rekan sejawat di sekolah juga pasti menyayangi anak ini, begitu ya Ibu ya? Iya, benar-benar. Iya. Ini saya sudah dapat ini tadi solusi yang Ibu sampaikan dulu ke manajemen sekolah, bagaimana tindakan selanjutnya, apakah memanggil orang tua. Lalu kemudian solusi yang selanjutnya adalah mensosialisasikannya, men-sharingkannya kepada rekan-rekan guru yang mengenal anak ini pastinya ya Ibu ya Bu Cut ya. Dan Ibu yakin kalau guru-guru akan menolong. Nah, seberapa kalau saya bisa bertanya kepada Ibu nih, seberapa yakinkah Ibu kira-kira tindakan Ibu ini, solusi yang Ibu Cut ambil ini akan berhasil, Bu? Kalau seberapa yakin, kalau diskalakan itu mungkin sekitar 8 Ibu ya, sekitar 8 saya yakin. Yakin berhasil ya Bu ya. Nah kalau Ibu katakan 8 berarti Ibu percaya diri nih Bu, percaya diri bahwa solusi yang Ibu ambil ini dapat menyelesaikan permasalahannya Ibu, yaitu anak Ibu yang satu ini
muridnya Ibu ini mudah-mudahan bisa berangkat bersama teman-temannya untuk mengikuti pemeriksaan gitu ya Bu ya. Benar, Ibu. Nah, baik Ibu Cut, sudah dapat nih ya, Ibu sudah menemukan solusinya. Kemudian saya mau bertanya nih, kira-kira tadi Ibu dalam melakukan tindakan ini, siapa yang kira-kira Ibu bisa ajak kerjasama nih di sekolah Bu? Ya, tentu saja dalam hal ini yang paling penting adalah manajemen sekolah, Ibu. Manajemen sekolah, kemudian ya guru-guru yang juga ikut terlibat lah pembelajaran di kelas. Baik Ibu, manajemen sekolah supaya Ibu punya apa ya power ya Bu untuk sampaikan kepada para orang tua ya Bu ya, karena sudah pengetahuan kepala sekolah dan juga kesiswaan begitu maksud Ibu ya. Baik, kemudian men-sharingkannya kepada rekan guru karena guru-guru juga sangat mengenal anak ini gitu ya Bu ya. Iya, benar. Nah, baik Bu Cut, kira-kira kapan akan dilakukan Ibu? Kebetulan ini sudah akhir pekan, mungkin secepatnya di hari Senin nanti saya akan langsung ketemu dengan manajemen sekolah. Kemudian jika sudah oke, saya akan persiapan sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada wali murid. Nah, kemudian ya di dalam minggu itulah Bu, harapan saya bisa terkejar semuanya. Ya, baik Ibu Cut, berarti teman Ibu nanti untuk melakukan tindakan ini adalah manajemen sekolah, kemudian juga teman-teman rekan sejawat, para guru, lalu Ibu akan melaksanakannya secepatnya dalam minggu ini ya Ibu ya? Iya, benar-benar. Baik Ibu Cut, sudah harapan saya nanti kalau memang Ibu sudah melakukan tindakan ini, aksi nyatanya Ibu ini untuk boleh menolong anak Ibu tadi, yang akan mengikuti perpisahan itu, saya berharap memang kita akan bertemu lagi nih Bu ya, berharap ingin bertemu apabila Ibu ada kesempatan supaya kita bisa mengevaluasi nih Bu, apakah memang solusi terhadap kendala yang Ibu hadapi tadi benar menjadi jawaban terhadap kendala Ibu tadi, gitu ya kira-kira Ibu Cut ya? Iya, benar Ibu. Makasih Ibu Cut, bagaimana Ibu Cut setelah bercerita-cerita ini kita Ibu apakah ada bagaimana perasaan? Ya, terima kasih juga Ibu Lesyuli. Saya merasa semakin menemukan titik terang dan ini juga kepercayaan diri saya juga untuk melanjutkan hal yang sebelumnya itu saya masih agak ragu ini mungkin nggak ya gitu. Tapi setelah percakapan pada hari ini saya semakin yakin untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, Ibu. Baik sekali. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu, baik sekali. Ya, ini memang harapan kita ya Bu, harapan kita menemukan solusi terhadap kendala yang Ibu temukan, namun solusi itu datangnya dari Ibu ya, supaya memberdayakan potensi yang ada dalam diri Ibu. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini Ibu Cut. Saya dengan senang hati akan menunggu pesan dari Ibu, panggilan dari Ibu untuk boleh kita bertemu lagi. Dan saya ingin tahu memang Bu, bagaimana nanti kelanjutan dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan. Ya, siap Ibu. Ya, terima kasih Ibu Cut. Terima kasih juga Ibu. Dan bahagia, sampai bertemu. Permisi Bu Lesyuli. Ya, iya Pak Hap. Gimana perasaannya? Perasaan saya Pak tentu saja senang sekali hari ini boleh melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu dalam hal ini coachingnya saya adalah Ibu Cut. Bagaimana Ibu Lesyuli menilai penampilan atau performa Ibu tadi dalam proses coaching yang barusan terjadi tadi Bu? Saya tadi merasa proses coaching saya berhasil ini Pak Hap, karena saya juga menilai diri saya tadi saya tidak mencoba memberikan solusi, tidak ada proses mentoring terjadi ya Pak, berbagi-bagi pengalaman tidak, namun saya membiarkan Ibu Cut yang bercerita, lalu apa yang menjadi kendala, kemudian lalu Ibu Cut juga yang menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh Ibu Cut Pak. Ya. Saya juga tadi mengamatinya demikian Ibu ya, seperti tadi memang proses mendengarkan ya yang Ibu lakukan cukup bagus ya, sangat bagus bahkan ya. Kemudian identifikasi masalah sudah Ibu lakukan, kemudian rencana aksi coaching tadi sudah Ibu gali ya dari Ibu Cut ya. Kemudian
dari Ibu sendiri nampak komitmennya ya dari proses Ibu menggali rencana aksi tadi, Bu. Saya kira memang sudah cukup baik ya. Apa yang telah Ibu lakukan tadi dalam proses mengcoaching Bu Cud. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya. Ya. Terima kasih Pak Hap. Saya juga karena Bapak menyampaikan hal ini berdasarkan data yang Bapak sampaikan selama observasi, jadi saya merasa semakin semangat nih Pak, semakin percaya diri. Berarti proses mendengar saya sudah terlihat lebih baik nih berarti Pak, sudah meningkat kalau tadi Bapak mengatakan itu berdasarkan observasi yang Bapak lihat tadi Bapak amati dalam proses coaching saya. Ya memang hasil pengamatan saya demikian Ibu, artinya apa yang tadi sudah Ibu rencanakan, bahkan tadi target peningkatan yang Ibu sampaikan tadi sudah tercapai saya kira Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya jadi memang sangat pede nih Pak, jadinya merasa puas ya Pak. Berarti ada peningkatan dalam proses kompetensi coachingnya saya nih, terutama dalam hal mendengar aktif nih Pak ya. Mendengar aktif dan proses kemitraan untuk mencegah diri memberikan solusi ya kepada coachingnya saya. Terima kasih nih Pak Hap. Ya. Kemudian Ibu ya, menurut Ibu apa lagi sih kompetensi apa lagi nanti yang kira-kira nanti bakal Ibu kembangkan kembali ketika nantinya proses diskusi kita ini berlangsung untuk Ibu mengcoaching teman yang lain Ibu? Iya, masih di area yang sama ya Pak. Saya memang tadi sudah mengatakan saya cukup puas, tapi seperti yang saya sampaikan di awal kepada Pak Hap, saya memang secara karakter bukan cenderung orang yang kurang sabar Pak. Jadi ini memang perlu dilatih ya Pak, untuk tidak memotong pembicaraan, untuk belajar mendengar sampai coach tuntas berbicara gitu ya Pak. Lalu kemudian untuk bisa menahan diri lah, ini intinya Pak. Menahan diri, tidak memberikan solusi-solusi atau berbagi pengalaman. Menurut saya ini bagi saya masih harus proses belajar ini Pak Hap nih ya. Lalu kalau saya rasa bagaimana Pak Hap, menurut Bapak apakah alur tirta yang saya lakukan tadi sudah cukup baik Pak? Menurut saya Ibu, alur tirta yang Ibu lakukan tadi sudah baik ya. Muncul semua prosesnya, tujuannya tadi sudah Ibu sampaikan tadi kan. Kemudian pembicaraan identifikasi tadi sudah terlihat. Kemudian rencana aksi tadi pun sudah disampaikan oleh coaching melalui proses bertanya dengan kalimat terbuka Ibu gitu. Kemudian kesepakatan akan tanggung jawab si coaching juga sudah terlihat. Nah, itu menurut saya Bu. Artinya alur tirta yang selama proses coaching Ibu tadi sudah terlihat semua Ibu. Oh, syukurlah Pak, senang mendengarnya demikian. Jadi saya memang merasa kompetensi saya lebih membaik lah ini ya Pak Hap ya. Tapi harapan saya memang Pak, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak, masih perlu latihan nih Pak dalam hal untuk bisa sabar mendengarkan dengan aktif terhadap coach saya. Demikian Pak Hap, terima kasih. Izin Bu, sebelum kita tutup ini ya, saya ingin menanyakan kira-kira dari proses kita ini ya, dari awal tadi tadi sampai dengan akhir ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, yang pasti saya mendapatkan Pak, penguatan ya, karena tadi Bapak sudah mengamati saya di awal. Tadi kan saya sudah ceritakan kepada Bapak apa yang ingin dikembangkan, di area mana yang ingin dikembangkan. Lalu saya yakin sekali Bapak bisa mengamati saya, lalu Bapak sudah amati saya, dan di pasca ini pun Bapak sudah sampaikan berdasarkan data observasinya Bapak nih ya, yang mengatakan bahwa dalam hal tadi mendengar aktif saya sudah lebih baik nih Pak ya. Jadi memang saya merasa cukup percaya diri nih Pak, cukup dikuatkan untuk bisa melakukan proses coaching selanjutnya dengan rekan sejawat yang lain Pak. Makasih Ibu. Pak. Ya, terima kasih juga kembali ya. Mungkin di lain waktu nanti bisa kita sambung diskusi kita ini ya di bidang kompetensi yang nantinya akan Ibu kuatkan kembali pengembangannya. Terima kasih betul, Ibu. Ya, betul paham. Nanti kalau saya hubungi lagi, mungkin saya akan melakukan proses coaching lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya mohon bantuannya untuk boleh mengamati saya, Pak. Sama-sama Ibu. Kita tutup pembicaraan kita ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak.